Kita langsung ke Jakarta di Taman Mini Indonesia Anjungan Bengkulu. Tentu saja kita mau tahu siapa ini ya yang ada di acara kita hari ini. Sangat-sangat luar biasa karena hari ini kita bertemu berwawancara dengan Ibu Greti yang saat 17-an kemarin dapat dari Pak Jokowi sepeda untuk baju kostum terbaik katanya. So, tanpa lama-lama kita langsung saja dengan Ibu Greti. Selamat siang Bu Greti. Selamat siang Pak Iqbal. Dari London saya sengaja berterima kasih dulu ke Ibu karena mau memberikan waktu ke saya ya. Ini sebetulnya acara rileks ya Bu ya. Kita hanya tanya jawab aja saat Ibu Ya, eh, ada di istana dan sedikit pengalamannya Ibu gimana ini Ibu? saya diundang di sana itu kan gara-gara Verina Pak. Jadi saya dengan Pak Rijal pergi ke istana itu diundang berdasarkan undangan dari istana untuk Verina. Nah kebetulan karena waktunya mepet, cari bajunya juga agak-agak sukar nih Pak. Karena kebetulan di Indonesia itu kan semuanya kan ikut karnaval dan sebagainya. Jadi di mana pakaian-pakaian daerah itu memang lagi dicari-cari gitu Pak. Nah kebetulan ada 3 daerah yang disuruh pilih dari tempat saya pakai pakai baju daerah itu. Saya pilih Bengkulu itu karena menurut saya unik aja Pak. Nah puji Tuhan ya pakai baju Bengkulu malah menang Pak. Begitu saya mau mewawancarai dulu, Ibu bilang tadi diundang oleh Perinma ya Bu ya. Jadi nanti Pak Rizal mohon dijelaskan apa itu artinya ormas ya sebetulnya Perinma itu. Jadi kita kasih kesempatan untuk Pak Rizal untuk memberikan penjelasan tentang Perinma. Selamat sore, sahabat Perinma. Nama saya Riza Tirta, dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Perinma periode 2023 sampai 2026. Perinma merupakan singkatan dari Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, yang saat ini telah berusia hampir 4 tahun. Sesuai dengan namanya, maka Perinma berpusat dan berkedudukan di Eropa dan merupakan organisasi non-profit. Perinma memiliki 13 delegasi negara di Eropa. Asas Perinma itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami adalah organisasi masyarakat sipil yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, serta mendukung upaya pemerintah untuk memajukan NKRI melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan-kegiatan kami tersebut dikoordinasikan melalui 7 departemen, yaitu Departemen. Kegiatan-kegiatan kami tersebut dijalankan dengan berpegang pada 3 pilar utama, yaitu dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari kita untuk Indonesia, dari Indonesia untuk kita. Ada beberapa kegiatan yang bisa saya sebutkan yang telah dijalankan pada saat ini, yaitu seperti pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi tingkat SMA dan universitas yang berasal dari daerah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pemberian suplemen dan vitamin kepada 50 ibu hamil di Kabupaten Ende sebagai langkah untuk mendukung program pemerintah. Ada juga kursus online bahasa Jerman level A1. Pembangunan Indonesia dengan semangat pelestarian lingkungan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat pada anggota Perinma, yaitu Ibu Greti, yang terpilih sebagai satu dari 5 pemenang pakaian adat terbaik di upacara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Kamis 17 Agustus 2023 yang lalu, di mana pakaian adat Bengkulu yang dipakai Bu Greti pada hari itu ada hasil perburuan hingga larut malam pada tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum acara. Saya pribadi juga banyak belajar dari semangat Bu Greti yang tidak bekerja setengah-setengah dan juga tidak berlambat-lambat untuk menghadiri upacara pagi hari di Sana Merdeka dari Pak B. Mahmudin, itu Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden. Sesaat lagi beliau akan menjalankan tugas baru, yaitu sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Nah, ketika saya menelpon
telepon Bu Greti untuk diajak ke Istana Merdeka, maka apa jawaban beliau? Siap. Hingga menjelang sore hari, akhirnya Bu Greti berhasil mendapatkan pakaian daerah, yaitu di Bekasi. Singkat cerita, Bu Greti segera berangkat ke Bekasi untuk pencocokan baju hingga larut malam. Sehingga sekali lagi, respect dan hormat kepada Bu Greti untuk semangatnya. Semangat Bu Greti itu juga sejalan dengan semangat Perinma, yaitu meningkatkan wawasan tentang Indonesia di Eropa, salah satunya melalui budaya pakaian adat. Bu Greti kita menjadi mendadak terkenal di Indonesia dan lingkungan Eropa. Harapan saya Perinma bisa terus berkarya melalui anggota-anggota dan sahabat Perinma untuk memajukan NKRI dalam segala bidang. Terus melaju untuk Indonesia maju merdeka. Hadir juga di siang hari ini Wakil Ketua DPD RI Pak Sultan Najamuddin. Keterangan juga welcome-nya kepada kita untuk memeriahkan. Halo teman-teman Warta Eropa, terkhusus kepada teman saya, sahabat saya, Mr. Trigo. Pertama, saya mau menyampaikan selamat kepada Ibu Greti yang sudah mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo, sekaligus penerima sebagai korson terbaik pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di Istana Negara. Kebetulan saya hadir pada saat itu. Pakaian yang dipakai adalah pakaian adat Bengkulu yang sangat keren, sangat elegan, dengan nuansa Melayu yang cukup tinggi. Saya ingin menyampaikan bahwa sejarah Bengkulu tetap terpelihara dengan baik. Saya pribadi berusaha untuk terus menjaga nilai-nilai budaya, mengembangkan adat istiadat, kesejarahan dengan bekerja sama beberapa pihak, terutama seperti teman-teman di luar negeri, seperti Inggris. Bengkulu yang pernah dijajah sangat lama oleh Inggris. Beberapa di antara teman-teman saya hari ini yang saya selalu aktif berdiskusi, membicarakan tentang program-program ke depan, dan juga mengingat sejarah besar Bengkulu dan Inggris Raya. Ada sahabat saya Pak Trigo, kemudian penasehat dari Kerajaan Inggris yaitu Jenderal Peter Pearson yang sangat baik. Saya selalu berkomunikasi dengan baik. Kemudian sebagai generasi muda tentu kita harus terus berusaha bangga dan berusaha untuk terus memelihara adat istiadat, baik kesejarahan maupun adat istiadat yang lain seperti bahasa, pakaian, dan lain-lain. Melalui perhimpunan untuk Indonesia Maju ya, yang base-nya ada di Jerman, yang concern terhadap UMKM, yang ini adalah organisasi nirlaba, juga bisa memberikan kontribusi kepada UMKM Indonesia, terkhusus UMKM Bengkulu, agar bisa masuk ke pasaran Eropa, ke pasar dunia, hingga ke depan kelihatan UMKM lokal juga akan menjadi lebih baik. Sekali lagi selamat kepada Ibu Greti, ya, selamat kepada teman-teman. Selamat kepada sahabat saya Mr. Trigo, Jenderal Peter Pearson. Ya, mari kita jaga hubungan baik ini, karena sejarah sudah membuktikan bahwa hubungan Bengkulu, Inggris, hubungan Indonesia dengan semua negara di dunia ya makin hari makin baik. Kemudian sejarah itu harus kita pelihara dengan baik. Ya, adat istiadat harus kita pelihara dengan baik, sehingga menjadikan ini adalah aset kesejarahan, aset masa depan untuk membangun Indonesia dan membangun daerah. Salam dari Jakarta. Bersama kita juga ada Pak Ferry, representatif dari Bengkulu sebetulnya di Jakarta. Betul ya Pak ya? Silakan Pak, ceritain dulu Pak gimana nih anjungannya. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami, pemerintah Provinsi Bengkulu, yang memiliki anjungan daerah provinsi yang berada di tanah Indonesia Indah, yang merupakan rumah budaya bangsa yang terdiri yang merupakan Indonesia mininya. Pada upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Istana Negara, kami mendapatkan suatu informasi yang menurutkan sangat bermakna bagi warga Bengkulu, di mana pakaian adat dari Provinsi Bengkulu itu mendapat juara kedua yang dinilai langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, yang kebetulan yang menggunakannya Ibu Greti. Alhamdulillah sekarang bergabung dengan kita.
yang mana kami tahu bahwa beliau bukanlah orang Bengkulu sebenarnya. Karena memang Bengkulu itu terkenal dengan emasnya, di mana emas Monas itu berasal dari mulai dari abad 16 sampai abad 18 sebelum adanya Traktat London yang menukar Bengkulu dengan Singapura sekarang. Jadi dahulu Bengkulu dijajah Inggris, lebihnya dijajah Belanda. Akhirnya dengan Traktat London akhirnya Bengkulu diserahkan ke Belanda, kemudian Inggris mengambil wilayah kecil. Itu adalah mengenang ketiga Jenderal Inggris Stamford Raffles, yang juga sekaligus penemu bunga yang sangat identik yang ada hanya mungkin di Pulau Sumatera, yang lebih tepatnya lebih banyak tumbuh di daerah pegunungan di daerah Bengkulu. Itu namanya bunga Rafflesia. Itu berasal dari penemunya itu Gubernur Jenderal Raffles, Gubernur Inggris, dan juga ditambah lagi dengan Dr. Arnoldi, Rafflesia. Jadi alhamdulillah Ibu Greti sudah membawa nama Bengkulu ke kancah nasional, bahkan ini dengan adanya warsa Eropa.com yang dibawa oleh Pak Trigo, mudah-mudahan Bengkulu semakin terkenal, terutama untuk Bengkulu itu dahulunya sangat terkenal menjadi pusat perdagangan dari IOC, East Indian Company, yang mana Bengkulu merupakan pusat dari rempah-rempah di wilayah Sumatera, di mana kita penghasil lada, kemudian pala, kopi, dan kelapa. Dan tidak juga lupa kita adalah penghasil emas. Mungkin sudah banyak dibawa ke Eropa emas-emas yang sekilas itu di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Bengkulu yang sekarang, Bapak Rohit Syah, dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Haji Rosyolsa, Bengkulu mulai berbenah untuk bangkit kembali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekilas nanti kita kembali ke Pak Trigo. Silakan Pak Trigo. Terima kasih Pak Ferry. Waduh, saya juga sudah dengar Pak Sultan ya tentang Bengkulen, yang di sana juga ada Port Marlborough dan ada juga namanya pemakaman warga Inggris ya. Inggris, siap. Tapi kita bicara jangan masa penjajahan lagi sekarang. Kita bicara tentang adat istiadat dan pakaian ini. Waktu Pak Ferry lihat di TV Bengkulu menang, gimana perasaannya? Pada saat itu saya langsung gembira dan mencari langsung siapa sih yang menggunakan, apakah orang Bengkulu, sampai saya sebar ya teman-teman saya di grup, saya bilang ini siapa, warga mana, apakah orang Bengkulu. Ternyata setelah kita cari, akhirnya melalui penelusurannya itu adalah melalui sanggar-sanggar ataupun salon-salon yang menyewakan pakaian adat di Jakarta. Kita cek satu persatu, ini pakaian adatnya milik siapa nih. Akhirnya dari sana kita telusuri, ternyata baru kita temukan Ibu Greti, dan hari itu juga langsung saya hubungi beliau dan sampaikan ucapan terima kasih. Beliau telah memilih pakaian adat Bengkulu yang dengan alasan yaitu tadi menarik, unik, kemudian berbeda dengan daerah-daerah lain yang mungkin sudah terkenal, tetapi beliau memilih Bengkulu ini biar unik deh. Ini daerah yang belum pernah saya lihat, ya mungkin beliau nanti suatu saat nanti akan berkunjung ke Bengkulu menjadi duta Terima Bengkulu. kasih. Siap. Bu, saya mau tanya nih sekarang sama Bu Greti nih ya. Waktu diumumkan, ya monggo Bu. Waktu diumumkan, Ibu merasa nggak saya ini gitu atau gimana? Namanya dibilangin gitu, Ibu Greti gitu. Waktu diumumkan itu Pak, saya percaya nggak percaya. Jadi makanya ketika yang 4 peserta lain sudah muncul semua di depan Pak Presiden, saya sendiri yang belum muncul, terlambat Pak, karena yakin nggak yakin apakah saya ini benar dipanggil atau enggak, takutnya salah gitu Pak. Jadi ya ketika ditegur sama panitianya, baru saya berdiri dan baru saya ke depan Pak. Dan tentu saja sedikit nervous, mungkin gembira, wah perasaannya campur aduk Pak. Campur aduk ya. Kado-kado. Terus sepedanya udah dicoba ini sepedanya, Bu. Sepedanya dikirim ke rumah hari Sabtu, dikirim ke rumah, ya, baru kami terima itu jam 5 jam 6 sore terimanya. Belum dicoba Pak. Ibu Greti, ini saya sekarang sedikit pertanyaan tentang Ibu Greti ya. Ibu Greti, Ibu itu tinggal di Indonesia atau tinggal di Jerman, Bu?
Saya tinggalnya di Indonesia, Pak, tapi pada tahun 2000 berapa itu saya di Stuttgart, Pak. Ibu bisa berbahasa Jerman. Ya, mengerti Pak sedikit-sedikit, tapi untuk menyampaikannya agak sulit Pak, karena memang saya juga tidak menjurus ke bahasa Inggris, bahasa Jermannya Pak. Tapi Ibu aslinya mana sih Ibu? Kalau saya aslinya orang Nado Pak, cuman orang Nado yang tidak pernah ke Manado barangkali ya Pak ya. Jadi besar semuanya di Jakarta Pak. Oke, tapi masih bisa bikin sambal ikan sama sambalnya Oh masih Pak, masih bisa Pak. Dabu-dabu. Masih bisa. Itu khas mana? Ya, itu dibakar ikannya Pak, nanti dikasih cabai, bawang, tomat, diiris-iris, dikasih jeruk. Jeruknya memang khusus itu Pak. Tapi kita bicara sekarang adat untuk Bengkulu dulu. Iya Pak. Nanti saya lapar ini. Itu kostumnya berat nggak itu Bu? Kalau kepalanya agak berat Pak, emang betul agak berat. Okay. Katanya zaman dahulu itu kan dari emas murni semuanya. Pikir kalau emas murni semua, waduh tambah berat. Dan yang jelas tadi itu untuk dandan seperti itu apa ada berapa lama itu waktunya? Tadi kurang lebih 2 jam. 2 jam. Ya. Dan itu ada berapa layer? Jadi bawahnya ada berapa layer? 2. Kalau saya boleh bilang Bu, kalau saya nonton namanya wuxia ya. Wuxia itu drama Cina ya, hampir sama kelihatannya. Apa ini, saya mau tanya nih sama Pak Ferry nih, apa ada influen dari pedagang-pedagang dari Cina, atau kayak di Cirebon kan juga sama ya, Cirebon itu kan, Pekalongan Cirebon kan batiknya batik nyonya gitu. Apakah ini ada, mungkin tadi ngomong makanan ya, di mana? Apakah ada influence dari negara lain tentang pakaiannya, adatnya, dan juga makanannya, Pak? Ini kuliner luar biasa soalnya. Silakan, Pak. Oke. Terkait dengan budaya adat istiadat itu memang ada campuran dari beberapa budaya, pertama karena kita itu rumpun Melayu, yang mana pakaian kita tidak jauh dengan mungkin Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, bahkan Lampung. Cuman coraknya aja yang menciri-cirikan beda masing-masing daerah. Jadi agak kental dengan budaya. Pada saat Inggris juga ke Bengkulu itu, dia membangun semacam peradaban kepada masyarakat. Karena baru mas saya tanya, influensinya Inggris apa kecuali Raffles? Ya. Jadi Inggris itu ketika masuk di Bengkulu, dia lebih bukan secara menjadi seperti, tapi mereka ingin membangun peradaban, pendidikan ditonjol. Jadi masyarakat sana diajak kerjasama dan ada semacam perjanjian juga dengan raja-raja yang ada di. Makanya sebagian besar beberapa bahasa-bahasa kata-kata bahasa Inggris itu akhirnya menjadi bahasa-bahasa sehari-hari dan bahasa daerah di Bengkulu. Salah satunya mungkin bahasanya seperti kabat. Kabat itu kalau bahasanya lemari, tapi mungkin berasal dari cabinet kalau bahasa Inggrisnya cabinet. Kemudian ada bahasa lain-lainnya school. School itu kan sekolah, mungkin diambil dari bahasa sekolah. Ya pada saat itu kan benteng Marlborough itu kan benteng kedua terbesar di Asia setelah di Madagaskar. Nah, Inggris membangun di sana dalam rangka untuk mengamankan usahanya. Mereka usaha perdagangan, pusat dagang rempah-rempah. Pada saat itu mereka mengamankan usaha perdagangannya, termasuk juga usaha lainnya seperti pengambilan emas tadi. Nah, ini juga ada pengaruh-pengaruh dari sana, makanya ada budaya kita yang akhirnya turun sampai sekarang, itu adalah budaya tabur. Yang ada di Indonesia hanya 2 daerah, cuman berbeda saja. Ada di Sumatera Barat itu namanya tabui, sedangkan di Bengkulu namanya tabu. Nah, itu adalah dalam rangka itu mengenang wafatnya Hasan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan semacam acara ritual kebudayaan yang dilakukan oleh keluarga keturunannya di Bengkulu. Jadi sehingga pada bulan tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram, Bengkulu itu rakyatnya berpesta. Pestanya itu tadi kebudayaan tabut keluar semua, tari dol, musik dol yang mungkin sudah mendunia pada saat kita pernah tampil, termasuk binaan kita dari Anjungan Bengkulu ini. Terutama di istana juga kita sering menyambut tamu-tamu negara musik dol. Karena dol itu genderang perang.
Undang Arab yang menjadikan yang terbuat dari bongkol pohon kelapa dibalut dengan kulit sapi itu yang dipukul. Jadi musiknya memang heroik. Pakaian adatnya yang dipakai itu biasanya yang dipakai Bu Greti ini untuk mempelai wanita ya, perempuan. Ini pakaian adat khusus untuk mempelai wanita pada saat pernikahan dan resepsi. Jadi adat. Kalau Bu akan Greti, tapi saya ini memakai baju ciri khas Bengkulu. Ini adalah batik bersure. Ini batik namanya kain bersure yang memang khas Bengkulu. Kenapa dibuat bersure? Karena ini ada huruf kaligrafi yang tidak berarti. Jadi ada huruf Arab. Jadi di baju kita huruf Arab yang asal muasalnya itu dahulu digunakan oleh pendahulu kami, dulu nenek moyang kami itu untuk membungkus jenazah di awalnya. Karena tulisan Arab. Nah, semakin berkembang kemajuan akhirnya itu dialihkan menjadi pakaian batik kita yang ini kain batik Dusunik, dan alhamdulillah ini sudah berkembang dan kita memiliki ciri khas ditambah lagi dengan bunga rafflesia yang memang endemik di ini tadi Pak Ferry bilang ada tarian dol, ada musik dol, ada. Nah, ini pelestarian untuk generasi muda gimana ini, Pak? Alhamdulillah di kunjungan daerah ini kita ada diklat seni budaya yang itu gratis. Zaman dulu sampai sekarang, kalau zaman dulu pakainya seperti apa? Yang kalau di Jawa kan pakai carit itu ya, sama kebaya ya, itu udah di Bali juga kemben, itu semuanya berpakaian seperti itu. Memang itu pakaian mereka ya, per hari-harinya ya. Di daerah Bengkulu seperti apa itu? Kalau di Bengkulu, biasanya kita juga pakaiannya pakaian Melayu, karena kan kita memang suku Melayu, jadi Melayu Muslim itu yang sebagian besar ya digunakan karyawan. Termasuk juga pakaian, belum kamu sampaikan ini pakaian yang digunakan kalau melihat foto Ibu Fatmawati, itulah pakaian Melayu dulu, bahwa beliau ibu negara pertama yang menjahit bendera merah putih ketika Bung Karno diasingkan di Bengkulu, ketemu dengan Ibu Fatmawati, nah itu. Ya, nah, itu pakaian Melayu Bengkulu. Jadi pakai kain, tetap pakai ya seperti itu lah. Pakai selendang. Sejarahnya luar biasa ini kalau Bengkulu, kalau dari Inggris, Belanda, Bung Karno diasingkan. Dan kalau tidak salah ada, mungkin saya salah, ya itu Pak Hatta juga di sana. Tapi yang saya mau tanya ini sekarang ke Bu Greti. Bu Greti sudah menang sepeda, menang dengan kostum. Menurut Bu Greti, kebudayaan Indonesia itu pada saat ini di mana ini, Bu? Kan saya orang Jawa ya. Tapi saya juga bisa ngapak, saya bisa ngerti Sunda. Menurut Ibu, pandangan Ibu ini, karena Ibu menang dalam acara yang fokusnya adat Indonesia, salah satu dari adat Indonesia. Tentang adat Indonesia di mana ini, kemana ini, dan kalau ada saran dan kalau ada, it's just talk, Bu, ya, yang Ibu pikir ini perlu kalau saya pribadi ya Pak, acara-acara yang memang protokoler atau apapun juga acara, memang sebaiknya ditampilkan baju-baju daerah sehingga anak cucu kita juga mungkin tidak lupa dengan baju daerah yang beragam-ragam di Indonesia ini. Karena kalau sekarang ini kan anak-anak muda sekarang itu kan kadang-kadang juga kurang jelas apakah ini baju daerah A, B, C gitu. Ketika ditampilkan baru mereka tahu kalau sesungguhnya masing-masing daerah itu memang punya adatnya sendiri-sendiri gitu Pak, baju adatnya sendiri-sendiri. Sementara di baju adatnya itu pun juga banyak Pak, ada yang untuk seperti saya pakai ini kan untuk pengantin, mungkin ada yang lain, corak-corak lain tapi di satu daerah. Jadi tiap-tiap daerah itu kan bermacam-macam tuh Pak. Nah, apakah kalau kita nggak gerakan dari sekarang, belum tentu nanti ke depannya anak cucu kita juga bisa tahu sedetail mungkin gitu Pak. Nah, saya berharap ke depan itu digalakkan lebih lagi untuk pakaian daerah sehingga itu bisa membuat anak cucu kita juga semakin paham dan semakin mengerti dan semakin mencintai baju-baju adat yang ada di Indonesia, Pak. Untuk kedepannya dengan keterlibatan Bu Greti dengan Perinma, mau ada agenda tertentu mungkin, Bu? Ya, agenda saya secara pribadi semoga
semua daerah mungkin bisa satu demi satu ditampilkan di Perina supaya mungkin semua masyarakat di Eropa sana lebih mengetahui beraneka ragamnya Nusantara, Pak. Nah, saya berharap juga semoga kelanjutan daripada acara kita ini berlanjut ke Bengkulu. Saya harap Bengkulu datang ke Eropa. Gubernur dari Istana Windsor itu temannya Pak Sultan, namanya ya Sir Peter untuk ke Bengkulen ya. Dan ini mungkin bisa bicarakan dengan undangan oleh Pak Gubernur atau siapa agar bisa terus menjalin 200 tahun lebih perhubungan Indonesia dan Inggris. Ini dari Ratu Elizabeth ya, Ratu Elizabeth pertama. Nostalgia ya sedikit ya, dan saya pikir bagus sekali kalau ada orang Inggris yang setara itu untuk warga Inggris yang ada di makamkan di Benggala. Terutama memang ada beberapa inisiator-inisiator ingin melakukan peringatan 200 tahun Traktat London. Nah, jadi ini kan tahun depan mungkin bisa dijadikan momen bagaimana dalam tanda kutip nostalgianya. Saya berharap sih Bengkulu dengan Eropa segera merelasiasi hubungan yang baik. Bali, Pak. Dan ya ini saya baru mau bilang Pak Ali, nggak kelihatan Pak Ali. Ada Pak di sebelah saya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Saya udah pengen beliau, Pak. Ya, Pak Ali, tanpa Pak Ali ini nggak terjadi Pak ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Support semangatnya Saya untuk Bengkulu, melihat, Pak. saya melihat semangat ada banyak, jadi bagus. Iya, Pak. Khas Bengkulu, Pak. Dan Bu Kreti, mudah-mudahan kita nanti bertemu ya. Ya, siap Pak. Siap Pak. Tapi makan-makan ya, Bapak. Makasih. Jadi kan orang media juga. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Dan saya berdoa agar kita semua akan terus langgeng dan dengan hati Pancasila kita meneruskan usaha kita memajukan Indonesia terus melaju. Amin. Amin. Assalamualaikum. Oke, Pak Trigo. Assalamualaikum. Terima kasih.